Halo, semangat pagi dan selamat pagi Pak Rahman. Selamat pagi Pak Effendi. Ya, hari ini saya di kantornya Bapak Advokat Rahman Hakim SH MH. Beliau sebagai Ketua Umum di Juristen Legal Indonesia (YLI) atau juga di Ketua Umum Lembaga Mediasi Konflik Indonesia (LMKI). Benar siap, ya Pak Rahman? Pak Effendi, siap. Ya, ini ngobrol-ngobrol kita dalam acara ngopi bareng, ngobrol pintar bersama Cak Rahman dan Cak Effendi dari berita5.com. Ini tentunya advokat tidak boleh berhenti dalam hal menangani perkara-perkara klien, sehingga walaupun ada di tengah pandemi COVID-19, acara mendampingi klien tentunya tetap berjalan. Ini saat ini apa yang kira-kira menarik di saat sekarang ini, Pak Rahman? Baik, terima kasih Pak Effendi. Jadi salam keadilan dan hukum. Pagi hari ini cukup menarik karena Pak Effendi mengangkat sebuah tema bagaimana di tengah COVID-19 ini kita mampu dan survive menghadapi tantangan kini, sekarang dan akan datang dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan hukum dan menegakkan hukum demi keadilan. Iya. Ini saya melihat YLI walaupun masih baru ya, lahirnya 2019 ya. Tepat sekali. Kalau LMKI-nya 2016. Ya. Namun saya melihat perkembangannya cukup pesat dan bahkan sudah mengadakan beberapa kali pendidikan dan beberapa kali penyembahan di Pengadilan Tinggi Surabaya ya. Ini gimana sampai sekarang keanggotaannya, Pak Rahman? Ya, baik. Sebelum kami masuk pada keanggotaan, secara nasional kami telah terbentuk 27 provinsi. Ya. Artinya bahwa organisasi advokat yang saat ini bernaung dalam Lembaga Mediasi Konflik Indonesia dan Juristen Legal Indonesia telah mampu eksis anggotanya secara nasional. Tetapi yang lebih menarik adalah bagaimana seorang anggota advokat itu mampu bertindak sebagai penegak hukum yang mandiri, yang lahir dari masyarakat, dan sebagai suri keteladanan bagaimana hukum itu harus tegak, jangan hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas, jangan sampai ada persoalan hukum mereka lari dari kenyataan hukum. Artinya dalam tanda kutip saat ini lagi rame dibicarakan tentang obstruction of justice, abstraksi hukum. Kemudian ada saat ini rame di perbincangan yaitu apa yang disebut peradilan sesat. Peradilan sesat. Nah, apa itu peradilan sesat? Baik, sebenarnya peradilan sesat itu secara ilmiah dan formil tidak ada, tetapi faktanya itu muncul peradilan sesat. Salah satu kami mengutip tokoh-tokoh internasional di seluruh dunia itu banyak terjadi peradilan sesat. Bahkan praktek-praktek peradilan kucing, artinya peradilan-peradilan semu dan peradilan-peradilan yang konotasi dalam tanda kutip ada permainan banyak terjadi. Oh gitu ya? Iya. Kita flashback ke belakang. Coba kasus Sum Kuning, kasus wartawan Bernas, kasus-kasus lain yang terkait hal-hal yang tidak bisa diungkap sekarang, misalnya kasus Marsina, kasus pembunuhan penculikan wartawan. Ini semua tutup buku. Bahkan yang ironi dan menyedihkan, kasus Joko Chandra kemarin sampai bisa muncul KTP baru, teknik baru, cara baru. Sehingga namanya pun disamarkan. Ini salah satu fakta bahwa peradilan sesat itu ada dan terjadi. Dan sekarang persoalannya adalah bagaimana solusinya. Itu Pak Effendi. Yang terpenting itu tentunya. Bagaimana solusi untuk bisa menetralisir semua itu, ya kan? Karena kembali lagi kalau pengadilan sesat itu tadi berarti ada permainan gitu ya. Money politik di situ ya kan? Nah, gimana mungkin ada kiatnya ini kira-kira? Mungkin masukan bagaimana caranya agar betul-betul pengadilan itu murni dan sesuai dengan kenyataan gitu. Gimana? Iya, narasi tentang peradilan sesat itu soal tidak ada, tetapi praktek dalam dunia nyata itu terjadi. Misalnya,
Ada proses persidangan belum ada Kasatkusuk menyatakan perkara belum diputus, amarnya sudah ada. Bahkan dalam proses di tingkat penyidikan sampai tuntutan, itu semua bisa, maaf dalam tanda kutip, ada memang indikasi kasus tertentu yang berbau ekonomi dan sebagainya, itu bisa dikondisikan, itu yang di lapangan kita terjadi. Tapi kita tidak bisa pukul rata bahwa betul. Catur paksa penegak hukum itu dari jaksa, polisi, hakim, dan pengacara. Ini kalau mereka bermain dalam pusaran perkara yang dalam tanda kutip bermain kotor, maka hukum ini akan sangat tidak sesuai dengan harapan, karena fungsi tujuan hukum demi keadilan, demi tujuan hukum itu sendiri, demi keadilan, kemanfaatan, dan tujuan utamanya adalah demi kemaslahatan bangsa dan negara. Iya, gitu ya. Bagus ini. Ini sudah pantas sekali ini menjadi doktor, walaupun saat ini lagi proses menyelesaikan kuliahnya di program doktor ya. Siap, Pak. Kira kurang masih sebentar lagi nih berarti. Ya, tentu terima kasih Pak Effendi. Kami dalam proses untuk selalu meningkatkan kualitas kemampuan berpikir kritis dan pragmatis dalam bidang hukum ini. Kami berharap teman-teman tidak berhenti dalam pendidikan tingkat S1, S2, tetapi ada tingkat-tingkat lanjutan yang memang bisa untuk meningkatkan kualifikasi kemampuan nalar berpikir, nalar kritis, nalar teoritis, sehingga ketika berhadapan dengan masalah hukum, utamakan mampu menyelesaikan perkara klien secara profesional dan proporsional. Jangan sampai ada oknum advokat hanya mengeruk keuntungan diri sendiri, sementara kliennya harapannya tidak tercapai. Ada juga penjerumusan kasus, penjerumusan perkara, permainan perkara, dan perkara-perkara kotor yang dilakukan itu tidak sehat, sehingga dunia advokasi ini jangan tercemar oleh, maaf dalam tanda kutip, advokat hitam, advokat gelap. Dulu terjadi obstruction of justice, yaitu kasus Pak Pau, kecelakaan, sehingga seakan-akan dikondisikan bahwa benjolan-benjolan yang dalam tanda kutip dulu advokat senior, Pak Hendrik dan sebagainya, itu kan kami kurang sependapat. Nah, hal-hal yang semacam ini jangan sampai muncul. Hal-hal yang baru itu Pak Effendi yang kami prihatin, ironi, dan menyedihkan. Jangan sampai pribadi advokat yang utamanya adalah profesional dan berkarakter akhlakul karimah. Itu yang utama kami berharap. Jadi kuliahnya bukan berarti hanya mencari gelar dan gaya-gayaan gitu ya, tidak ya? Bukan lifestyle Pak, tapi jadi kemampuan. Untuk kemampuan, meningkatkan integritas ya kan? Betul. Nah, ya mungkin ya para anggota YLI mungkin arahnya mungkin bisa diikuti begitu mungkin ya. Iya, siap. Jadi kami dengan di YLI tidak berhenti pendidikan selesai, kemudian semacam kontraktual kita ada pendidikan selesai, terima dalam tanda kutip biaya pendidikan. Tidak, kami punya tanggung jawab moral untuk selalu memberikan materi-materi baru, ilmu baru, wawasan baru, agar tantangan zaman terhadap masalah-masalah hukum dunia advokasi bisa terselesaikan. Contohnya, kita selalu memberikan pelatihan-pelatihan khusus, misalnya tentang perkara-perkara lex spesialis, tentang misalnya kasus hukum udara, kasus laut, kasus hal-hal yang menyangkut hal-hal baru tentang fidusia dan sebagainya, sehingga kemampuan rekan-rekan ini selalu ada peningkatan, ada grade-grade itu Pak Effendi. Iya. Jadi minimal mengalami gelar perkara, misalkan teknik-teknik caranya bagaimana menangani suatu kasus gitu ya berarti ya. Iya, betul. Jadi teknik menangani kasus itu kita ada tahapan-tahapan, yaitu melalui kita semacam kalau di kedokteran itu ada medical check up, tapi kita di hukum itu ada legal audit, due diligence. Jadi ada penalaran hukum, sehingga persoalan hukum ini muaranya di mana, intisari masalahnya di mana, solusinya bagaimana, tahapannya seperti apa, proses penyelesaiannya berapa lama, dengan cara apa, dan apa barrier tantangan-tantangan. Nah, tentu kita akan meminimais tantangan itu, kemudian kita punya solusi alternatif 1, alternatif 2, alternatif 3. Itu dalam gelar perkara internal yang nanti kita akan melaksanakan. Setiap perkara harus kita gelar perkara, dan itu wajib bagi anggota YLI untuk menerapkan hukumnya, bukan dalam tanda kutip ada, maaf di lapangan, anekdot
jika kalah hukumnya, kuasai hakimnya. Oh. Artinya itu bermain dalam tanda kutip, Pak. Iya, betul. Ini yang perlu dihindari ya, tentunya ya. Hmm. Jadi berperang dengan teknik yang kita miliki dan data yang akurat tentunya kan. Siap. Jangan sampai memanipulasi data. Iya. Ya kan? Nah. Dan hal yang menarik begini Pak Effendi, kami dengan melihat proses penerapan hukum pidana saat ini sudah tidak relevan. Kenapa tidak relevan? Karena perkara-perkara pidana kadang-kala sudah diselesaikan secara damai melalui proses mediasi, tetapi proses hukum tetap berjalan. Ini proses-proses restoratif justice itu harus dikedepankan karena hukum di Indonesia ini kan sudah terlalu ramah warisan Belanda dan tidak efektif dan tidak relevan untuk saat ini, sehingga kami mengusulkan terutama perkara-perkara yang bisa dilakukan mediasi penal itu harus dilakukan mediasi penal. Dan saya memberi apresiasi terhadap Kapolri terkait munculnya perkap tentang IDR, namanya Alternative Dispute Resolution, atau kalau Indonesia itu PSA, penyelesaian sengketa alternatif. Jadi perkara-perkara yang ancamannya di bawah 5 tahun bisa diselesaikan melalui mediasi penal. Artinya mediasi penal itu penyelesaian perkara pidana diselesaikan di luar jalur pidana. Itu Pak Effendi. Jadi ke depan kami berharap pemerintah punya goodwill dan memasukkan undang-undang tentang dalam sistem peradilan pidana ini tentang mediasi penal dan revisi-revisi tentang undang-undang bisa nanti ditelurkan sehingga masyarakat pencari keadilan akan mendapatkan haknya, keadilan yang sesungguhnya, keadilan yang hakiki sesuai dengan kearifan lokal, karena masyarakat kita dulu adalah masyarakat yang gotong royong, mahrifah hodinawi, dan semua persoalan selalu diselesaikan secara musyawarah mufakat melalui adat. Itu yang bisa kami sampaikan Pak Effendi. Tentunya ini dua lembaga yaitu YLI dan LMKI. Kalau tujuannya sama, saya rasa mungkin buat apa buat dua ya. Yang jelas mungkin Pak Rahman punya dua arti ini. Misalkan LMKI ini untuk apa dan YLI untuk apa. Jadi ini kadang-kadang teman-teman ada pertanyaan begitu gitu lah. Mungkin Pak Rahman bisa menjelaskan apa tujuannya gitu. Baik, jadi organisasi Juristen Legal Indonesia itu adalah organisasi yang konsen menangani tentang pelatihan advokat, pengembangan advokat, nanti tentang theoretical tentang hukum-hukum yang di situ kita punya tentang auditorium hukum. Di situ kita pengembangan kerjasama, bahkan kita sudah mencoba MOU dengan beberapa konsulat jenderal. Kami kemarin bersurat ke International Bar Association terkait bagaimana mekanisme tentang standar profesi advokat dan sebagainya. Itu yang kita masuk ke Juristen Legal Indonesia. Jadi konsentrasi bidang itu. Nah, di lembaga mediasi adalah lembaga mediasi konflik Indonesia ini adalah organisasi advokat yang memang berdiri untuk perekrutan. Jadi organ advokat, organisasi advokat yang secara de facto dan de jure ini legalisasi sudah didapat, dan tentu kita berharap bahwa lembaga ini yang sudah kami bangun sekitar 2016 yang lalu ini sudah eksis, tadi saya sampaikan 27 provinsi dan secara hukum sudah terdaftar dan masuk dalam lembaran negara Pak Effendi. Tentunya kan kalau di advokat itu kan harus mendaftar lewat EKOT misalkan ya. Di EKOT saya rasa nggak mungkin bisa 2 kartu kan. Paling 1 kartu yang satu. Nah, ini lebih banyak yang mana yang harus didaftarkan? LMKI atau YLI kalau di EKOT-nya? Ya, tentu dua-duanya bisa, tetapi kami konsen sepakat bahwa semua untuk pendaftaran perkara-perkara ini banyak menggunakan lembaga mediasi konflik Indonesia kartunya organisasi LMKI. Jadi sampai saat sekarang kita lihat perkara-perkara putusan yang cukup banyak yang kami menggunakan semuanya LMKI. In prinsip semuanya bisa semua. Punya legalitas sama. Ya, cuman lebih fokus ke LMKI ya untuk di EKOT-nya ya kan, sehingga bisa di persepsi yang sama gitu kan. Betul, dan kami selalu dalam proses persidangan ini memang dalam COVID sekarang ini kan terbatasi oleh suasana ruang dan waktu. Betul. Sehingga suasana ruang dan waktu ini memang membatasi kita, bukan berarti menghambat proses untuk mencari keadilan. Tetapi yang menarik bahwa proses penanganan COVID ini
adanya new normal dan sebagainya, ini kami melihat ada sesuatu yang dalam proses goodwill dari pemerintah sudah optimal, tapi belum ketemu solusinya. Masalahnya kan di sini adalah virus yang harus kita berantas. Banyak orang mencoba redusir, membuat kamuflase. Dengan kalung, dengan obat, dengan teknik obat ini semuanya boleh. Bahkan sebuah pernyataan yang bagi kami ironi dan menyedihkan, kami melihat bahwa Ikatan Dokter Indonesia, banyak dokter yang menyatakan bahwa dulu statementnya bahwa virus corona itu tidak bisa menyebar ke udara. Tapi faktanya sekarang berubah. Banyak dokter menyatakan bahwa virus itu melalui penyebaran udara. Bahkan ada obat-obat tertentu yang bisa. Tapi semua ini kan menjadi informasi menyesatkan bagi masyarakat. Betul ya. Sementara ini bukan titik, ini belum masih pelana kuda, belum pada titik selesai, dan ini belum selesai. Kami lihat bahwa harus goodwill dari pemerintah, ada satu kata sehingga masyarakat ini tidak terbenturkan oleh informasi yang miskomunikasi salah, sehingga saat ini pun kami melihat angka peningkatan dalam tanda kutip dampak COVID cukup tinggi dari nilai kematian. Tapi masyarakat dalam tanda kutip sekarang ini seakan-akan diminta bubukan oleh new normal, padahal ini belum normal. Kami tahu bahwa ini adalah, maaf dalam tanda kutip, kebingungan pemerintah dalam mengatasi ini. Itu Pak Beni. Jadi sebetulnya normal itu kita harus berdampingan dengan COVID, artinya kita harus tetap pakai protokol pemerintah, masker, cuci tangan, dan kebersihan itu kan. Betul. Jadi yang dimaksudnya normal itu seperti itu, gitu loh, ya kan. Nah, selama COVID ini apakah pernah menjalani sidang, baik sidang yang tetap muka maupun online? Pernah kan? Iya, tentu kalau perkara-perkara pidana, tim rekan-rekan dan yang lain banyak menggunakan proses telekonferensi karena tidak memungkinkan untuk itu. Bahkan kami lihat mereka-mereka yang teman-teman di kepolisian yang harusnya mereka ditahan, dititipkan di kejaksaan, itu dikembalikan ke rumah. Artinya belum dilakukan penahanan. Gitu. Itu karena dampak COVID, dan dampak-dampak yang lain banyak sekali. Harusnya mereka harus masuk ditahan, tapi karena tempatnya belum memungkinkan dan belum bisa dilakukan itu, maka untuk sementara waktu dirumahkan. Tapi juga ada konsekuensi hukumnya. Mereka bisa lari. Betul. Dan ini harus ada solusinya, dan banyak hal lain yang misalnya tempoh hari dengan adanya COVID banyak para napi dilepas. Akhirnya semrawut marah, pidana muncul kejahatan yang serupa, dan itu sangat meresahkan masyarakat dan bangsa dan negara. Itu Pak Effendi yang kami mencermatinya di sana. Gitu ya. Jadi kalau kendalanya pada saat telekonferensi itu sidang online itu ada kendala seperti apa? Tentu langsung dan tidak langsung ada konsekuensinya secara psikologis, itu jelas. Karena kalau kita mau mengeksplor beberapa pertanyaan, menggiring sebuah persoalan tanpa melihat ini langsung, itu ada dampak secara signifikan, sehingga kami melihatnya itu kurang optimal, karena ini kondisi masalah ruang dan waktu, karena harus protokolnya seperti itu Pak. Itu ya? Ya, siap. Jadi ini mungkin yang terakhir Pak Rahman, mungkin punya kiat-kiat khusus di saat pandemi itu, utamanya Pak Rahman sendiri dalam menjalani keseharian agar bisa terhindar dari COVID. Kira-kira apa? Dimulai dari keluarga misalkan? Tentu keberhasilan itu diawali dari lingkup terkecil, yaitu keluarga. Kemudian kita masuk ke lingkup komunitas kerja dan komunitas lebih luas. Tetapi hal yang mendasar adalah bagaimana kita berpikir positif terkait COVID. Karena dengan adanya kita berpikir sudah tidak positif, maka secara moral kita berdampak ke psikis, berdampak ke kesehatan. Itu satu. Yang kedua, bahwa pola hidup sehat dan mengerti protokol itu harus kita utamakan, karena asupan gizi terutama imun dalam tanda kutip, kalau Pak Jokowi kan jahe dan macam-macamnya, kita pun perlu dicontoh, karena rempah-rempah yang kaya di negara kita adalah itu salah satu obat yang mujarab, yang tentu dokter pun akan melihat di luar ada penemuan
semacam batok kelapa yang disuling. Ya. Akhirnya itu juga bagus. Situbondo, Ternyata ya. di Situbondo dan itu sangat ada efek imunnya cukup tinggi, bahkan Pak Kasat pun juga menggunakan itu. Langkah-langkah antisipasi tentunya Siap, ya kan. siap. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana protokoler secara umum harus diterapkan tentang misalnya ada tembuari, kalau ada di satu kantor ada meja harus tidak boleh bertatapan langsung, tetapi ada jarak, ada distance dan sebagainya, dan hal yang lain tentang kebersihan tangan, kebersihan yang lain kita jaga, dan tetap kita jangan istilahnya dalam bahasa hukum asas praduga tak bersalah, dan kalau dalam bahasa COVID ini kan kita tetap menjunjung tinggi nilai-nilai praduga baik. Jangan sampai kalau teman-teman itu cipika-cipiki harus bersalaman ya, sekarang ini cukup kita mengepalkan tangan itu boleh, karena jangan sampai kita terhanyut dalam sebuah euforia sukaria sehingga mengabaikan protokol itu tadi. Iya, menarik sekali ini Pak Rahman. Jadi suka dukanya, mungkin punya suka dan duka selama menjadi advokat ini. Ya, tentu semua profesi itu ada suka dan dukanya. Ya. Dan kalau berbicara suka, tentu semuanya punya sebuah diorama dan punya kenangan tersendiri. Jadi dalam dunia advokasi itu kami pernah punya pengalaman ketika membela perkara Sunisi Adi Madura dan 245 sertifikat orang miskin di Sampang dan Bangkalan. Kami terharu ketika itu salah satu prinsipal tidak mampu, kami pulang diberi oleh-oleh khas Madura, yaitu semacam keripik-keripik, bahkan kami diberi binatang ayam untuk dipotong di rumah, termasuk buah-buahan pepaya. Itu bagi kami sangat menyedihkan, terutama ketika kami berhadapan dengan salah satu perkara besok harus dieksekusi mati. Mereka betul-betul menyarankan kepada kita bahwa ada pesan filosofis yang dalam, Pak, hidup ini hanya numpang minum. Cukup saya yang mengalami masalah ini, saya tolong titip ke anak dan teman-teman Bapak. Dalam hidup ini satu, jika kita berbuat baik, maka kita akan ada imbalannya. Sama dengan yang saya lakukan. Apapun dalam praktek ini kita melakukan kamuflase, kita bisa membuat manifestasi alasan atau alibi yang kita bangun. Banyak mereka terjerembab di lapas. Siapa yang tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh politis, pada akhirnya siapa menabur, di situ akan menuai panen. Hebat sekali Pak Rahman, filosofinya sangat menyentuh hati, ya kan? Mungkin itu harapan terakhir dari Pak Rahman. Mungkin ada harapan kepada anggota YLI, pesan khusus mungkin ya. Utamanya banyak YLI ini yang masih baru, yang masih muda-muda, kiatnya apa yang perlu disiapkan ketika mau merangkul klien. Siap, terima kasih Pak Effendi. Jadi kepada rekan-rekan YLI LMKI di seluruh Indonesia, kami menyampaikan dan mengimbau bahwa saat saudara disumpah di pengadilan tinggi, sumpah saudara ini telah melekat bahkan di langit Sabtu. Makom saudara ini adalah makom advokat sebagai pelindung pengayom masyarakat. Laksanakan pekerjaan amanah ini dengan penuh tanggung jawab dan sungguh-sungguh, karena di pundak, di tangan saudara, di pemikiran saudara, keadilan ini dipertaruhkan. Jangan sampai bermain dalam lipatan, jangan sampai bermain dalam pusaran perkara, jangan sampai mencari keuntungan pribadi, menguruk keuntungan pribadi demi kekayaan pribadi, tapi menyesarkan klien. Ingat bahwa semua itu adalah ada karma palanya, dan kami berharap yang terakhir, jangan berhenti untuk belajar dan belajar tidak harus melalui buku, tidak harus melalui hal-hal yang lain, tapi sebuah peristiwa lingkungan, peristiwa putusan-putusan dan sebagainya. Itu yang bisa kami sampaikan Pak Effendi, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh advokat LMKI dan YLI, dan semuanya salam keadilan.
Baiklah, itulah ngopi saya dengan Advokat Rahman Hakim, SHMH. Mudah-mudahan gelar doktor segera terselesaikan sehingga bisa memotivasi bagi advokat-advokat yang lain dan bisa memberikan perlindungan terhadap kliennya di lapangan. Kurang lebihnya itu, tetap semangat bersama saya Cak Effendi Berita5.com dan Pak Rahman Hakim.